ribuan buruh dari berbagai elemen berunjuk rasa di depan gedung DPR hari ini. Mereka menuntut pemerintah mencabut Undang-Undang Omnibus Law dan membatalkan RKUHP. Massa yang tergabung dalam gerakan buruh bersama rakyat mulai memadati depan gedung DPR RI siang tadi. Tidak hanya berasal dari Jabodetabek, buruh juga berasal dari daerah seperti Bandung, Jawa Barat. Dalam aksinya kali ini, buruh menuntut agar pemerintah mencabut Undang-Undang Omnibus Law dan membatalkan RKUHP. Rencananya, unjuk rasa akan berlangsung hingga 3 hari ke depan. Hari ini kita mendesak kepada pemerintah dan wakil rakyat segera mengambil sikap atas tuntutan kaum buruh dan rakyat hari ini. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, batalkan RKUHP. Karena ini akan membawa dampak kesengsaraan dan penderitaan yang panjang bagi rakyat Indonesia, sekaligus akan membungkam ruang-ruang demokrasi karena rakyat tidak lagi bisa mengkritik kekuasaan karena berbagai macam regulasi yang dilahirkan adalah tidak berpihak kepada rakyat. Sementara itu, untuk mengantisipasi adanya kepadatan kendaraan akibat unjuk rasa, polisi memberlakukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Masyarakat pun diimbau untuk menghindari kawasan Senayan dan Kompleks Parlemen. Dari Jakarta, Abdul Aziz Wildan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita akan langsung menuju ke sekitaran gedung DPR RI untuk mengupdate kondisi terkini demo buruh di sana bersama rekan kami Lisa Oktaviani. Selamat sore, Lisa. Apakah sore hari ini massa buruh masih memenuhi depan gedung DPR RI? Selamat sore Davi, Stefani dan juga pemirsa. Aliansi Gerakan Sejuta Buruh dari berbagai daerah di Indonesia telah berkumpul dari pagi hari tadi hingga menjelang sore hari ini, tepatnya di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Adapun dalam demonstran para buruh menuntut yaitu dengan sejumlah pencabutan, yaitu pencabutan Undang-Undang Omnibus Law dan juga pembatalan RKUHP dan menurunkan harga kebutuhan pokok. Aksi yang dilakukan selama 3 hari ini dimulai dari 10 Agustus 2022 hari ini hingga 3 hari ke depannya sampai 12 Agustus, yaitu meminta kepastian kepada pemerintah untuk mencabut apa-apa yang menjadi tuntutan dari para buruh hari ini, Davi dan juga Stefani. Dan berdasarkan pantauan kami saat ini di lokasi, tepatnya tempat saya melaporkan saat ini, telah hadir ribuan buruh dari sejumlah elemen para buruh dari berbagai daerah, yaitu dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, Serikat Pekerja Astra Otopart Bogor, DPC Jakarta Utara, hingga Federasi Serikat Pekerja Buruh dari Provinsi Banten. Dan tak hanya itu, dari petugas juga telah bersiaga di beberapa titik yang ada di kawasan tempat para buruh melakukan aksi demo ini, yaitu dari Polres Metro Jakarta Barat sebanyak 278 personel telah dikerahkan, dan juga dari Polres Metro Jakarta Pusat sebanyak 28 personel dari Satuan Lalu Lintas. Adapun dari pihak Satuan Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga menghimbau agar para masyarakat yang ingin melakukan perjalanan di sore hari ini agar menghindari kawasan Senayan dikarenakan ada pengalihan lalu lintas untuk menertibkan kendaraan dan juga para buruh yang sedang demo. Kembali ke studio, Davi dan juga Stefani. Baik, terima kasih Lisa Oktaviani melaporkan langsung dari depan gedung DPR RI. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tangis histeris hingga pingsan iringi pemakaman 4 korban tewas terbakar satu keluarga di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Keempat korban yang tewas dimakamkan dalam satu liang lahat. Empat korban tewas dalam peristiwa kebakaran maut di Londa, Toraja Utara dimakamkan di Gendang Batu, Silanan, Tanah Toraja. Tangis histeris hingga pingsan mewarnai proses pemakaman keempat korban kebakaran tersebut. Para korban dimakamkan dalam satu liang lahat tidak jauh dari rumah duka. Mayat ini dibagi dua, hanya 2 peti. Neneknya sendiri dan
Satu peti itu ibunya dengan kedua anaknya satu peti, karena itu sudah kesepakatan bersama baik dari keluarga maupun dari orang tua. Sebelumnya kebakaran melanda rumah korban pada 6 Agustus lalu. Penghuni rumah yang terdiri dari seorang nenek, seorang ibu, dan 2 anak balita meninggal dunia. Keempat korban tak sempat menyelamatkan diri sehingga terjebak karena api cepat membesar dan menjalar. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. 1 bulan lebih pasca meninggalnya Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat, keluarga masih berziarah ke makam Brigadir J. Keluarga berharap meski telah ditemukannya titik terang, namun kasus pembunuhan Brigadir J harus diusut tuntas. Inilah suasana saat keluarga Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat berziarah ke makam Brigadir J yang terletak di TPU Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Sambil membawa spanduk yang menuntut keadilan atas kematian Brigadir Joshua, keluarga tak hentinya memanjatkan doa untuk almarhum Brigadir Joshua yang tewas dalam kasus pembunuhan di rumah Irjen Pol Verdi Sambo yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Capek kita melihat berita ini tidak tuntas-tuntas, apalagi orang tuanya. Jadi untuk itulah kami juga berdoa tadi, kebetulan kami dengar orang tuanya kurang sehat, kami juga berdoa tadi supaya diberikan Tuhan kesehatan. Sementara itu, ibunda Brigadir Joshua yang sempat jatuh sakit dan dilarikan ke rumah sakit sudah mulai kembali pulih meski masih mengalami trauma. Dari Muaro Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Sejumlah narasi yang sebelumnya dibangun terkait kematian Brigadir Joshua ternyata berbeda dengan fakta penyidikan. Mulai dari kecil kemungkinan adanya pelecehan seksual, dugaan rekayasa CCTV rusak, hingga Baradae yang disebut bukan penembak jitu. Usai Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, sejumlah tabir perlahan tersingkap. Beberapa narasi yang sebelumnya dibangun ternyata berbeda dengan hasil perkembangan penyidikan yang terus terungkap. 3 hari pasca peristiwa pembunuhan, Kapolres Jakarta Selatan nonaktif Kombes Budi Herdi Susianto menyebut penembakan dipicu aksi pelecehan yang dilakukan Brigadir Joshua terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Namun menurut Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto, kecil kemungkinan adanya pelecehan seksual dalam kasus ini. Kemudian Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan sempat menyebut Baradae menembak untuk membela istri Sambo. Namun Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andirian meralat hal tersebut bahwa Baradae menembak bukan dalam rangka membela diri. Sementara itu, ucapan Kapolres Jakarta Selatan nonaktif yang menyatakan Baradae merupakan penembak jitu juga dibantah Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Edwin Partogi, yang melakukan asesmen terhadap Baradae. Selain itu, Kombes Budi Herdi juga pernah menyatakan Baradae bertugas sebagai ajudan Verdi Sambo. Tetapi menurut Wakil Ketua LPSK, Baradae hanya bertugas sebagai sopir Verdi Sambo. Ada pula salah satu yang menarik perhatian publik, yakni terkait bukti CCTV yang sempat dinyatakan rusak sejak 2 minggu sebelum kejadian. Namun Komnas HAM menyebut ada unsur kesengajaan soal rusaknya CCTV di rumah Verdi Sambo. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu apa sebenarnya motif pembunuhan Brigadir J? Kami akan bahasnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Sore.